Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, kita berjumpa kembali di video pembelajaran yang ketiga. Selanjutnya, pengertian sejarah. Asal usul kata sejarah. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajara dan syajarah. Syajara berarti terjadi dan syajarah berarti pohon. Pohon melukiskan pertumbuhan yang terus-menerus dari tanah, bumi ke udara dengan berbagai macam organnya, yaitu akar, batang, cabang, daun, bunga, kembang, serta buahnya. Bagian dari pohon menunjukkan adanya aspek-aspek kehidupan yang satu sama lain saling berhubungan. Jika dikaitkan dengan sejarah, dapat disimpulkan bahwa manusia itu hidup, terus bergerak dan tumbuh seiring perjalanan waktu dan tempat manusia berada. Sejarah memang harus dinamis, harus tumbuh dan hidup, berkembang dan bergerak terus, serta akan berjalan terus tiada henti sepanjang masa dan memiliki dinamika yang menarik dari kehidupan manusia. Para ahli sejarah pun masih berbeda pendapat mengenai definisi tadi. Namun perbedaan di antara mereka tak mencolok, tidak kontras satu sama lain. Ada yang mengarah, ada benang merah yang menghubungkan pendapat-pendapat mereka satu sama lain. Berikut ini beberapa definisi sejarah menurut para ahli. Kita ambil menurut Edward Hallett-Carr. Sejarah adalah suatu proses interaksi serba terus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya, suatu dialog tiada henti-hentinya antara masa sekarang dengan masa silam. Yang B, Robert V. Daniel, sejarah ialah kenangan pengalaman umat manusia. Yang C, J. Bang, semua peristiwa masa lampau adalah sejarah. Sejarah sebagai kenyataan, sejarah dapat membantu manusia untuk memahami perilaku manusia pada masa yang lampau, masa sekarang dan masa akan datang. D. Taufik Abdullah, sejarah harus diartikan sebagai tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. E. Muhammad Yamin, sejarah ialah ilmu pengetahuan umum yang berhubungan dengan cerita bertarikh sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang telah lampau atau tanda-tanda yang lain. Muhammad Ali dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah menyatakan sejarah yaitu 1. Jumlah perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. 2. Cerita tentang perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. 3. Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan kejadian dan peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Yang G. W. J. S. Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengungkapkan sejarah sebagai berikut. 1. Silsilah atau asal-usul. 2. Kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. 3. Ilmu pengetahuan cerita pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang kedua, ciri-ciri utama sejarah. Mempelajari sejarah berarti membiasakan diri untuk berpikir secara historis dan kritis. Cara berpikir sejarah berbeda dengan cara berpikir ilmu pengetahuan alam yang saintis. Berpikir secara historis tentu akan terus berhubungan dengan masa lampau, sedangkan dalam berpikir saintis kita tidak dituntut untuk menengok masa lalu. Ciri-ciri umum sejarah sebagai berikut. A. Peristiwa sejarah itu abadi, tetap dikenang oleh generasi selanjutnya. Misalnya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang B. Peristiwa sejarah itu unik, hanya terjadi satu kali seumur hidup, tak pernah terulang secara persis untuk kedua kalinya.
Oleh karena itu tidak akan pernah ada peristiwa sejarah yang berulang. Setiap peristiwa akan berbeda dengan peristiwa sebelumnya. Mungkin saja peristiwanya sama, tetapi pelaku, waktu, dan tempatnya akan berbeda. C. Peristiwa sejarah itu penting karena memiliki arti dan makna terhadap kehidupan khalayak ramai dan memiliki pengaruh besar dalam perjalanan manusia yang menjalaninya. Misalnya peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928, walaupun berlangsung singkat, tetapi dianggap sebagai peristiwa bersejarah karena pengaruhnya yang besar terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya konsep dasar sejarah. 1. Konsep perubahan dan kesinambungan. Rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang merupakan peristiwa-peristiwa yang berkelanjutan atau berkesinambungan, continuity ya. Ruslan Abdul Ghani mengatakan bahwa ilmu sejarah ibarat penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu pertama, penglihatan ke masa silam, kedua ke masa sekarang, dan ketiga ke masa depan. Dengan demikian, mempelajari peristiwa-peristiwa bersejarah akan selalu terkait dengan waktu. Pengertian waktu dalam hal ini merupakan sebagai sesuatu yang terus bergerak dari masa sebelumnya ke masa-masa berikutnya, serta melahirkan peristiwa-peristiwa baru yang saling terkait. Oleh karena itu, perjalanan sejarah tidak akan pernah berhenti stagnan. Dalam perjalanan waktu tersebut, ilmu sejarah mengenal adanya konsep perubahan. Perkembangan kehidupan sejak adanya manusia sampai sekarang yang berlangsung dengan lambat disebut evolusi. Perubahan tersebut berlangsung dengan cepat dan mendasar disebut dengan revolusi. 2. Konsep kronologi, periodisasi, kronik, diakronik, dan sinkronik. Yang A. Konsep kronologi. Kronologi berarti sesuai dengan urutan waktu. Peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai urutan waktu, sehingga peristiwa-peristiwa sejarah tidak terjadi secara melompat-lompat urutan waktunya atau bahkan berbalik urutan waktunya, anakronis. Oleh karena itu, dalam mempelajari sejarah agar kita mendapatkan pemahaman yang baik harus memperhatikan urutan-urutan kejadiannya atau kronologinya. Pemahaman sejarah yang bersifat anakronis tidak kronologis akan menimbulkan kerancuan, bahkan akan membuat pemahaman yang keliru tentang sejarah. Yang B. Konsep periodisasi. Periodisasi adalah pembagian atau pembabakan peristiwa-peristiwa masa lampau yang sangat panjang menjadi beberapa zaman. Dalam kenyataan sejarah yang sebenarnya tidak dikenal adanya periodisasi sejarah. Pada hakikatnya peristiwa-peristiwa sejarah saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya dan tidak terputus dalam suatu periodisasi. C. Konsep kronik. Kronik merupakan kisah atau catatan sejarah yang diceritakan berdasarkan urutan waktu. Di Eropa pada zaman Kristen awal dan zaman pertengahan banyak ditulis karya-karya sejarah yang disebut Annals dan Chronicles. D. Diakronik. Berpikir diakronik disebut juga berpikir kronologis. Contohnya, menceritakan pengalaman hidup seseorang sejak dia dilahirkan sampai sekarang. Konsep berpikir diakronik sebagai berikut. 1. Memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. 2. Mempelajari kehidupan sosial secara memanjang berdimensi waktu. 3. Menguraikan proses transformasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Yang E. Sinkronik. Berpikir sinkronik yaitu menganalisa sesuatu pada saat tertentu, tidak menjelaskan suatu peristiwa dari awal dan hanya pada intinya saja.
konsep berpikir sinkronik sebagai berikut. 1. Mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi ruang. 2. Memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan saling berkaitan antara unit satu dengan unit yang lainnya. 3. Menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif. Itulah video pembelajaran kali ini. Kita sambung di video pelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.